Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi kita di pelajaran sosiologi bersama Ibu Aya Sofia. Kalian semua apa kabar? Ibu harap kalian sehat selalu ya. Walaupun kita bertemu lewat virtual aja, tapi jangan menyurutkan semangat kalian untuk belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa sesuai kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Oke, apakah semuanya sudah hadir? Hadir, Bu. Oke, nggak ada izin ya. Jadi kalian jangan lupa buat isi presensi yang Ibu kirimkan di grup. Nah, udah siap belum buat belajar hari ini? Sudah, Bu. Kayaknya kurang semangat nih kayaknya. Jadi Ibu ada games. Nah, biar kalian fokus dan semangat lagi buat belajar hari ini ya. Kelihatan banget nih kan udah mulai ngantuk. Jadi Ibu punya 3 spidol, 3 warna nih yang berbeda. Kalian tahu kan tangga nada do, re, mi? Tahu, Bu? Tahu, oke. Jadi Ibu akan menunjuk, tapi ngacak nih. Kalau biasanya kan do, re, mi kan tangga nada kan berurutan ya, do, re, mi. Kalau ini Ibu ngacak nih. Jadi yang kalau warna hijau ini do, warna oranye ini re, dan warna biru mi. Ingat ya, do, re, Re. Oke, bareng-bareng ya semuanya biar fokus semuanya, oke? Ini Ibu tunjuk nih. Re. Re. Re, Bu. Mi. Mi. Do. Iya. Do. Oke, udah mulai fokus ya. Semuanya udah fokus ya. Oke, karena semuanya udah mulai fokus dan udah seger kayaknya nih ya. Jadi Ibu akan memulai pembelajaran hari ini. Jadi kita hari ini akan belajar materi baru lagi nih, tapi masih termasuk terkait dengan ragam gejala sosial di masyarakat, yaitu tentang kejahatan. Dan kalian pasti udah nggak asing lagi ya tentang kejahatan itu apa. Nah, dari kalian nih ada yang bisa jelasin nggak apa itu kejahatan? Saya mau jelasin. Oke, silahkan Nabila. Nah, kejahatan itu, Bu, merupakan sikap yang tidak terpuji baik dalam lingkungan luar maupun lingkungan dalam. Nah, kejahatan itu muncul karena rasa keingintahuan atau nafsu yang dimiliki oleh setiap manusia. Nah, contohnya seperti pembunuhan, pencurian, dan korupsi, Bu. Iya, bagus banget Nabila udah bisa ngejelasin dan kasih contoh. Bener banget ya, kejahatan itu merupakan suatu tindakan yang tidak baik, yang melanggar aturan, norma, dan dapat merugikan orang lain. Nah, hal ini itu nggak boleh sampai berkembang di masyarakat. Kalian sekarang udah tahu kan, apa itu kejahatan? Sekarang kita akan membahas mengenai penyebab terjadinya kejahatan. Yang pertama, tinggi rendahnya angka kejahatan berhubungan erat dengan bentuk-bentuk dan organisasi-organisasi sosial di mana kejahatan tersebut terjadi. Maka angka kejahatan dalam masyarakat, golongan-golongan masyarakat, dan kelompok-kelompok sosial mempunyai hubungan dengan kondisi dan proses. Misalnya, gerak sosial, persaingan, serta pertentangan kebudayaan, ideologi, politik, agama, ekonomi, dan lain sebagainya. Yang kedua, sifatnya ini sosial psikologis. Beberapa ahli menekankan pada beberapa bentuk proses seperti imitasi, pelaksanaan peranan sosial, asosiasi diferensial, kompensasi, identifikasi, konsepsi diri pribadi atau self-conception, dan kekecewaan yang agresif sebagai proses-proses yang menyebabkan seseorang itu menjadi penjahat. Contohnya, pembunuhan, penipuan, penodongan, pemerkosaan, dan lain sebagainya merupakan contoh-contoh kejahatan yang sebabnya itu bisa berbeda-beda loh setiap orang. Misalnya, orang melakukan pembunuhan karena ada ingin balas dendam atau karena ingin menghilangkan jejaknya setelah merampok.
Yang ketiga ini dalam teorinya Chatterley nih, yang mengatakan bahwa seorang berperilaku jahat dengan cara yang sama dengan perilaku tidak jahat. Wah, maksudnya apa tuh Bu? Kok perilaku jahat dengan cara yang sama dengan perilaku tidak jahat? Nah, maksudnya itu adalah perilaku jahat ini dipelajari karena adanya interaksi dengan orang lain, dan orang tersebut mendapatkan perilaku jahat sebagai hasil interaksinya. Nah, bagian dari pola-pola perilaku kejahatan itu dipelajari dalam kelompok-kelompok kecil yang sifatnya itu intim. Nah, bisa juga karena dari alat komunikasi tertentu kayak buku, surat kabar, film, televisi, radio yang memberikan pengaruh-pengaruh tertentu, yaitu dalam memberikan sugesti kepada orang tersebut. Misalnya, orang melakukan kejahatan karena dia habis nonton film. Kalau dia nonton film, wah saya juga bisa tuh kayak gitu. Nah, itu karena adanya pengaruh dari media komunikasi. Nah, kalian udah tahu kan apa saja penyebab terjadinya kejahatan? Sekarang kita akan membahas mengenai macam-macam kejahatan. Yang pertama, kejahatan tanpa korban. Maksudnya ialah suatu tindakan kejahatan yang dilakukan tanpa menimbulkan korban selain dirinya sendiri. Tapi menurut masyarakat itu merupakan tindakan tercela. Contohnya, orang yang mabuk-mabukan karena minuman beralkohol atau orang yang menyalahgunakan narkoba. Yang kedua, kejahatan kerah putih. Nah, kerah putih itu kan identik dengan orang yang berpakaian rapi atau maksudnya itu dari golongan kelas sosial atas. Nah, kejahatan ini itu dilakukan oleh golongan kelas sosial atas yang mempunyai kekuasaan. Contoh kejahatannya itu ialah korupsi. Yang ketiga, kejahatan kerah biru. Nah, ini beda ya dengan kerah putih. Kalau kerah biru ini, kejahatannya itu dilakukan oleh golongan kelas bawah. Contoh kejahatannya itu maling ayam, maling jemuran, ataupun pembegalan. Yang keempat, kejahatan korporasi. Kejahatan korporasi ini mengatasnamakan sebuah perusahaan atau entitas bisnis lainnya. Contohnya, sebuah perusahaan membuang limbah beracun ke sungai yang mengakibatkan masyarakat terjangkit penyakit. Yang kelima, kejahatan terorganisir. Kejahatan ini kategori kelompoknya itu ada transnasional, nasional, ataupun lokal, yang dilakukan oleh para penjahat yang tindakannya itu ilegal. Contoh kejahatannya itu ada penyeludupan hewan, penyeludupan obat, ataupun perdagangan manusia. Karena Ibu sudah selesai memaparkan materi, jadi sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Ya, karena tidak ada yang bertanya nih, Ibu lanjutkan ya ke sesi berikutnya, yaitu sesi diskusi. Nah, Ibu kemarin sudah mengirimkan link berita di grup ya. Udah pada baca belum? Sudah dibaca, Bu. Oke, wah hebat banget nih udah pada baca beritanya. Nah, karena kita hari ini mempelajari materi kejahatan dan link berita yang Ibu kirimkan itu juga terkait nih dengan kejahatan gitu. Yang judulnya itu adalah tersangka daur ulang alat rapid test antigen bekas raup keuntungan 1,8 miliar. Nah, dari artikel tersebut, apakah ada yang bisa ngasih tanggapan nggak nih tentang artikel tersebut? Saya mau ngasih tanggapan, Bu. Oke, silahkan Suryami. Nah, jadi dari artikel yang saya baca, kejahatan itu tuh dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka mendaur ulang stick yang digunakan untuk alat swab antigen untuk meraup keuntungan yang besar. Nah, ini merupakan salah satu tindakan kejahatan. Kenapa demikian? Karena ada orang-orang yang mengorbankan orang lain seperti saat pada masa pandemi saat ini hanya untuk meraup keuntungannya sendiri. Nah, keuntungannya ini juga nggak tanggung-tanggung, bisa sangat besar yaitu 1,8 miliar. Oke, bagus ya Suryami. Terima kasih atas tanggapannya. Nah, dari kalian ada yang mau nambahin lagi nggak nih? Bu, saya juga mau. Oke, boleh Wika, silahkan. Benar apa yang dikatakan oleh Suryami, bahwa apa yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut adalah tindak kejahatan
alat yang sudah dipakai untuk rapid malah dipakai kembali dan akhirnya orang yang dites hasilnya akan positif dan pada akhirnya akan menularkan. Dengan demikian akan semakin banyak orang yang tertular COVID. Oke. Apa bagus ya udah ya Wika atas tanggapannya. Terima kasih. Nah, ada lagi nggak nih yang mau nanggepin? Saya Bu mau nambahin. Oke, boleh Audi, silahkan ya. Kejahatan yang dilakukan oknum itu termasuk kejahatan korporasi, karena kejahatannya dilakukan atas nama sebuah perusahaan. Pelakunya juga tidak sedikit. Tindakan mereka juga telah menentang dengan SOP perusahaan dalam bertugas. Wah, bagus nih tambahannya dari Audi. Nah, dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Sudah cukup, Bu. Oke, udah cukup ya. Oke, terima kasih ya. Kalian sudah mau memberikan tanggapannya. Keren-keren nih. Benar ya, terkait kasus penggunaan alat kesehatan rapid test antigen daur ulang ini merupakan tindakan kejahatan korporasi yang tidak bisa ditolerir dan tidak bisa dibiarkan aja. Jahat sekali ya ketika kita sedang melawan COVID, ada oknum-oknum yang melakukan hal tersebut demi keuntungannya. Nah, karena mereka berenang, pasti adanya interaksi. Akhirnya memberikan pengaruh. Dan akhirnya mereka semua itu melakukan hal tersebut. Oke, udah selesai nih sesi diskusi kita. Sampai sini, adakah yang ingin bertanya? Gak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, nggak ada yang bertanya. Jadi, Ibu deh yang ingin bertanya terkait materi hari ini nih yang udah Ibu jelaskan, yang udah kita pelajari. Nah, pertanyaan yang pertama nih, ada yang masih ingat gak kejahatan apa yang dilakukan oleh kelas sosial yang tinggi? Bu, saya. Oke, Miranda, silahkan. Apa tuh jawabannya? Jawabannya kejahatan kerah putih, Bu. Wah, bener banget nih. Nyata Miranda masih inget ya materinya. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Nah, tadi kan kita udah belajar nih ya. Tadi salah satu penyebabnya itu dari teori E.H. Sutherland nih. Nah, tentang seseorang yang berperilaku jahat dengan cara yang sama dengan perilaku tidak jahat. Ada yang tahu nggak nih maksudnya apa? Saya, Bu, saya tahu. Oke, silahkan Nabila. Nah, maksudnya itu perilaku jahat dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dan orang tersebut mendapatkan perilaku jahat sebagai interaksi yang dilakukannya dengan orang yang berperilaku dengan kecenderungan melawan norma-norma hukum yang ada, Bu. Wah, bagus. Benar ya, Nabila. Oke, itu pertanyaan terakhir tuh ya. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan menyimpulkan nih terkait materi kejahatan. Jadi, kejahatan itu merupakan suatu perbuatan yang tidak baik, yang menentang undang-undang, yang tidak boleh dibiarkan saja karena akan berdampak negatif atau tidak baik. Nah, penyebabnya itu bisa karena ada faktor psikologis, interaksi, bahkan ada pengaruh dari media elektronik. Nah, kalian masih ingat gak nih? Ada 5 macam kejahatan. Apa aja tuh? Kejahatan kerah biru, kejahatan kerah putih, korporasi, kejahatan tanpa korban, Kejahatan sama terorganisir. terorganisir. Oke, benar. Bagus kalian semuanya. Kalian aktif banget ya hari ini. Ibu senang banget deh. Nah, Ibu cukupkan ya, Ibu akhiri. Oh ya, jika Ibu ada salah kata, mohon maaf. Dan jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa bertanya di grup. Oke? Semuanya stay safe, stay healthy, dijaga prokesnya. Sehat selalu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu.